Perkenalkan, nama saya Glenn Elisandro Romaspa. Saya merupakan salah satu mahasiswa Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di video ini, saya akan mempresentasikan dua jenis tanaman perkebunan dan hortikultura, serta hama-hama yang dapat menyerang tanaman tersebut. Untuk tanaman perkebunan, saya memilih siwalan atau lontar, sedangkan tanaman hortikultura saya memilih paprika. Yang pertama adalah tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Salah satu tanaman perkebunan yang saya bahas adalah tanaman lontar. Tanaman lontar ini adalah salah satu jenis palma penghasil nira yang potensial di Indonesia. Beberapa pengolahan tanaman lontar antara lain: yang pertama, tanaman lontar telah lama dimanfaatkan petani, walaupun belum dibudidayakan secara khusus. Bagian tanaman lontar yang dimanfaatkan adalah nira, sedangkan pohonnya dimanfaatkan untuk kayu bangunan. Yang kedua, daunnya digunakan sebagai bahan kerajinan dan media penulisan naskah lontar. Buahnya juga dikonsumsi, terutama yang muda. Biji yang masih muda itu masih lunak, demikian pula batoknya bening, lunak, dan berair di tengahnya. Biji yang lunak ini kerap diperdagangkan. Yang ketiga, daging buah yang tua, yang kekuningan dan berserat, dapat dimakan segar ataupun dimasak terlebih dahulu. Yang keempat, cairan kekuningan darinya diambil pula untuk dijadikan campuran panganan atau kue-kue, atau untuk dibuat menjadi selai. Cairan atau niral dari buahnya dapat diambil dan diolah menjadi tuak dan gula air serta gula lempeng. Di sebagian daerah, tuak atau hasil dari tuak atau gula air dipakai sebagai bahan pangan yang dikonsumsi untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah tertentu. Hama-hama yang menyerang tanaman siwalan atau lontar, yang pertama adalah penggerek tanda buah. Hama ini menyerang dengan cara merusak tanaman buah lontar anakan hingga mati, yang berakibat terjadinya penurunan produksi buah lontar penghasil nira, dan hama ini menyerang dengan cara merusak tanaman buah lontar anakan hingga mati, juga kematian tanaman tersebut. Hama ini berbentuk larva, dapat menyerang bunga jantan maupun bunga betina. Larva menggerek bunga betina mulai dari bunga yang seluruhnya baru membuka sampai dengan buah matang. Pada tingkat serangan berat, dapat menyebabkan tidak terbentuknya buah atau aborsi. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara melakukan perawatan dan pengontrolan tanaman, serta melakukan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif. Yang kedua adalah cendawan Phytophthora palmifera. Hama ini menyerang tanaman lontar dan menyebabkan penyakit busuk pada tanaman lontar, kelapa, dan aren. Yang ketiga adalah tungau. Serangan ini dapat diketahui dengan melihat bentuk segitiga kecil berwarna pucat pada permukaan buah muda dari bawah kelopak buah yang akan meluas atau memanjang sampai menutupi sebagian besar permukaan buah. Daerah yang terserang yang sudah berwarna pucat akan berubah menjadi warna coklat pada beberapa hari kemudian. Serangan tungau kelapa mengakibatkan buah lontar tidak berkembang sempurna dan banyak gugur. Yang keempat adalah ulat artono. Hama ini menyerang tanaman siwalan atau lontar dengan cara menggigit daun pada tanaman ini. Hama ini menyebabkan helaian daun mengalami kerusakan dengan adanya lubang-lubang pada daun, dan pada bagian bawah anak daun terlihat beberapa atau bekas serangan menyerupai tangga, dengan tulang daun arahnya melintang seperti anak tangga. Yang kelima, tikus pohon. Hama ini menyerang pada bagian buah tanaman lontar dengan cara menggigit dan mengisap. Ini menyebabkan buah kelapa berlubang dekat tumpuknya. Selanjutnya adalah hortikultura. Tanaman hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias di mana lahan atau kebun atau pekarangan rumah sebagai tempatnya. Tanaman pada hortikultura berguna sebagai sumber daya untuk dikonsumsi.
tapi ada juga untuk hal keindahan. Ilmu hortikultura berkaitan juga dengan ilmu budidaya tanam, penumpukan, agronomi, kehutanan, ilmu cuaca, dan lain-lain. Salah satu tanaman hortikultura yang saya bahas adalah paprika. Paprika adalah komoditas hortikultura yang berasal dari Amerika Latin. Saat ini paprika sudah masuk ke jajaran sayuran pokok masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mengonsumsi paprika, maka semakin tinggi pertumbuhan produksi paprika. Paprika memiliki bermacam-macam rasa dan warna tergantung varietasnya. Jenis hama yang menyerang tanaman paprika yang pertama adalah hama thrips. Thrips menyerang tanaman paprika dengan cara menghisap cairan dalam tubuh tanaman dan menyerang daun-daun muda. Infeksi thrips menyebabkan permukaan bawang daun paprika yang terdapat titik-titik putih, keperakan bekas tusukan thrips. Kemudian berubah kecoklatan. Daun yang cairannya dia menjadi keriput dan melengkung ke atas. Thrips sering bersembunyi dan berdiam pada bunga paprika, yang berperan juga sebagai vektor penyebaran virus. Thrips sering dijumpai pada bagian ujung daun lapisan bawah atau pada pucuk tanaman. Bagian pucuk tanaman yang terserang terhenti pertumbuhan tunasnya dan tanaman tumbuh kerdil. Yang kedua adalah tungau teh kuning. Biasanya menyerang paprika pada bagian bawah daun di mana tungau biasa menghisap daun, sehingga menyebabkan terjadi perubahan bentuk yang abnormal, seperti daun menebal, kaku, dan melengkung ke bawah, tepi dan mengerinting. Serta warna daun berubah menjadi tembaga atau kecoklatan. Pada serangan berat, tunas dan bunga tanaman paprika menjadi gugur. Tungau banyak terdapat pada musim kemarau. Pada daun terserang, tungau akan timbul bercak-bercak kecil, kemudian daun menjadi kuning lalu gugur. Yang ketiga adalah kutu daun persik. Berkelompok di permukaan bawah daun paprika, nimfa dan imago. Kutu daun menyerang pucuk daun-daun muda dengan cara menusuk dan menghisap cairan, sehingga menyebabkan bagian tanaman yang terserang menjadi melengkung atau keriput, terpuntir, berwarna kekuningan atau klorosis. Pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman paprika menjadi kerdil dan layu. Akhirnya tanaman mati. Yang keempat adalah lalat penggorok daun. Gejala serangan serangga dewasa ditandai dengan adanya bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor pada daun. Kemudian larva yang baru keluar dari telur segera mengorok jaringan mesofil daun dan membuat liang korokan yang berkelok-kelok atau alur-alur berwarna putih pada permukaan daun paprika. Lubang korokan dapat menjadi semakin lebar dengan semakin besarnya ukuran larva. Serangan berat hampir pada seluruh daun yang penuh dengan korokan akhirnya mengakibatkan daun mengering seperti terbakar. Hama paprika yang terakhir adalah ulat gerayak. Biasanya menyerang dengan gejala awal serangan, daun-daun paprika meranggas dan berlubang-lubang. Ulat gerayak mulai memakan daun dari bagian tepi, kemudian ke bagian atas dan bawahnya daun pada tingkat serangga tinggi. Dan paprika yang tertinggal hanya epidermisnya saja, sehingga daun tidak berfungsi normal dalam proses fotosintesis. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitasnya menurun. Serangan awal ulat gerayak memperlihatkan adanya lubang-lubang pada daun. Lama-kelamaan daun habis, hanya tinggal tulang daun. Sekian dan terima kasih.